Gama tak langsung membawa sang istri untuk pulang. Lelaki itu justru membelokkan mobilnya ke sebuah hotel bintang 5 miliknya. "Ngapain kita kesini, Hani?" tanya Ara bingung. "Untuk melanjutkan kegiatan tadi yang sempat tertunda, baby," jawab Gama dengan tatapan mesum. Ara mendengus kesal. Ingin rasanya dia memukul kepala suaminya biar sadar. Dalam situasi seperti ini masih sempatnya memikirkan iya-iya. "Tenanglah sayang, aku yakin mereka baik-baik aja, apalagi Milly. Sepertinya dia menyukai kejadian tadi," saut Gama dengan santai. Tadi lelaki itu sempat melihat wajah anak-anaknya yang baik-baik saja. Tidak ada raut wajah ketakutan dari ketiganya. "Ya ampun Gama, tapi kan masalah begituan kita bisa lakukan nanti. Sekarang ada yang lebih penting, yaitu memastikan keadaan anak-anak dulu. Aku takut terjadi sesuatu pada mereka." Kekeh Ara. Bukan menolak ajakan suaminya, tapi ia berpikir keadaan anak-anak lebih penting daripada hal begituan. Meskipun ia yakin yang diucapkan suaminya itu benar, tapi kalau belum melihat langsung, Ara masih belum tenang. Ia masih terus kepikiran, apalagi anaknya itu masih kecil. "Haish, tapi janji nanti harus double," pasrah Gama. Mau tidak mau dia harus membatalkan keinginannya, tapi dia tetap tidak mau rugi. "Iya iya, bawel," saut Ara membuat Gama bersorak dalam hati. "Tapi sebelum bertemu anak-anak, kita perlu membersihkan tubuh kita dulu, baby," ucap Gama. Ara melihat tubuhnya sendiri. Ia melihat pakaiannya yang sudah kotor dan banyak noda darah di pakaiannya. "Tapi kita tidak bawa baju ganti, Gama. Nanti aku akan menyuruh sekretarisku membawakannya, baby." Ara pun mengangguk setuju. Gama memarkirkan mobilnya dan langsung masuk ke dalam hotel. Semua karyawan menyambut kedatangan Gama dan juga Ara selaku pemilik hotel tersebut. "Selamat datang, Tuan, Nyonya," sapa mereka. Hanya itu yang keluar dari mulut Gama. Sementara Ara tersenyum sembari mengangguk menyapa mereka. Gama melangkahkan kakinya membawa sang istri menuju ke sebuah kamar mewah miliknya yang biasa ia gunakan saat menginap di hotel tersebut. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Gama dan Ara masuk ke dalam kamar. "Kamu yakin tidak ingin melakukannya di sini, sayang? Aku rasa 30 menit cukuplah untuk melakukan satu ronde," rayu Gama. "Tidak, aku lelah mau berendam," tolak Ara. Badannya terasa kaku semua setelah berkelahi. Mungkin karena sudah lama Ara tidak melakukan latihan. Gama menghela nafas pelan. Sepertinya ia harus menundanya sampai malam nanti. Tubuh Ara menghilang di balik pintu kamar mandi, meninggalkan Gama yang sedang frustasi. Gama mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sekretarisnya. "Halo, Tuan Gama. Tolong bawakan 2 baju untukku dan Nyonya. Nanti kamu antarkan baju itu ke Hotel Double X," perintah Gama. "Baik, Tuan." Gama mengakhiri panggilannya. Kemudian dia duduk di sofa menunggu sang istri selesai mandi. Ia memainkan ponselnya untuk menghilangkan rasa jenuhnya. 30 menit kemudian, Ara keluar dari dalam kamar mandi dengan mengenakan bedrobe yang menutupi tubuhnya. Gama mematikan ponselnya dan menaruhnya di atas meja. Ia melihat ke arah istrinya. "Aku mandi dulu, baby. Tadi aku sudah menghubungi sekretarisku, kemungkinan sebentar lagi dia akan datang," kata Gama seraya beranjak dari sofa yang ia duduki. "Iya, Hani, aku akan menunggunya," ucap Ara. Gama mendekati istrinya dan mengecup bibirnya sesaat. "Masih manis," ucap Gama dengan nakal, dan kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Ara menggelengkan kepalanya melihat kelakuan suaminya. Tak lama terdengar suara bel yang dipencet dari luar. Ting tong. Ara bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju ke arah pintu, lalu dibukanya pintu tersebut oleh Ara. Ceklek. Pintu terbuka. Nampaklah wanita cantik berpakaian seksi berdiri di depan kamarnya, sembari membawa paperback di tangannya. "Anda pasti Nyonya Ara ya?"
tebak sekretaris Gama. Kamu siapa? Ketus Ara. Saya Airin, sekretaris baru Tuan Gama. Kedatangan saya kemari, saya ingin mengantarkan pesanan Tuan Gama. Ara menerima paperback tersebut. Terima kasih, kamu bisa pergi sekarang, usirnya. Brak. Ara menutup pintunya dengan keras. Tidak tahu kenapa hatinya merasa panas melihat sekretaris baru Gama barusan. Pantas aja selama ini dia betah di kantor, ternyata punya sekretaris baru. Awas saja kalau berani dia macam-macam. Gerutu Ara sambil memakai pakaiannya. Ceklek. Gama keluar dari kamar mandi dengan mengenakan handuk yang ia lilitkan di pinggangnya yang memperlihatkan roti sobeknya. Tubuhnya yang masih basah semakin membuat pria itu terlihat seksi. Glek. Ara menelan salivannya dengan kasar. Wanita itu terpesona dengan pemandangan yang ada di hadapannya. Tapi ia buru-buru menepisnya mengingat sekretaris Gama tadi. Cepat, pakai pakaianmu, tita Ara dengan ketus. Gama mengernyitkan keningnya. Ia merasa ada yang aneh dengan perubahan sikap sang istri kepadanya. Kamu kenapa, baby? Tanya Gama. Tidak apa-apa, aku cuma kangen anak-anak, kilah Ara. Gama mengangguk paham, dia pun mengenakan pakaiannya dengan cepat. Aku sudah selesai, ayo kita pulang, ajak Gama. Mereka berdua berjalan beriringan keluar dari kamar hotelnya. Mereka masuk ke dalam lift dan turun hingga ke lantai dasar. Ting! Lift sampai ke lantai dasar. Mereka berdua keluar dari lift dan melangkahkan kakinya berjalan menuju ke mobilnya yang sudah terparkir di depan lobi. Penjaga hotel membukakan pintu mobil untuk mereka. Terima kasih, ucap Ara dan masuk ke dalam mobil, duduk di samping bangku kemudi. Gama melajukan mobilnya meninggalkan area hotel dan menuju ke mansion mertuanya. Tadi Ares memberikan kabar kalau mereka sudah pulang ke mansion. Setelah melakukan perjalanan selama hampir 2 jam, akhirnya mereka sampai di mansion. Ara keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam mansion bersama dengan Gama. Triplets yang melihat kedatangan orang tuanya pun menghambur ke memeluknya. Mama, pekik mereka bertiga memeluk sang mama. Oh babies, bagaimana keadaan kalian sayang? Tanya Ara seraya mensejajarkan tubuhnya dengan mereka. Kami baik mah, mama sama papa gimana? Ada yang terluka ndak? Tanya Maxwell khawatir dengan keadaan orang tuanya. Ara dan Gama tersenyum haru melihat perhatian putranya. Kami baik sayang, jawab Ara. Syukurlah, Max takut mama terluka, ujar Maxwell. Kamu bisa lihat sendiri boy, kami baik-baik saja, ucap Gama seraya mengusap kepala putranya. Papa bohong abang, tuh lihat muka anak papa belem-belem. Tunjuk Milly. Iya, itu muka papa pada memar. Papa harus diobati dulu, seru Maxim membenarkan ucapan adiknya. Hanya luka ringan, besok juga sudah sembuh, ucap Gama tidak ingin membuat anak-anaknya khawatir. Bagi Gama, luka memar hanya luka biasa. Dulu waktu masih muda, dia juga sering mendapatkan luka seperti itu saat berkelahi. Tiba-tiba Milly mendekati Gama dan menyuruh papanya untuk menunduk. Cepat sembuh papa sayang, ucap Milly. Gama meleleh mendapatkan ciuman dari putrinya. Putrinya itu sangat manis sekali. Setelah mendapatkan kabar yang tidak mengenakan dari saudaranya, Kalingga bersama istri dan juga putranya datang berkunjung ke mansion Diaskara. Kini semua keluarga besar Diaskara berkumpul di ruang keluarga termasuk Eros dan juga Shera. Bagaimana hasil pemeriksaan Sadewa, Res? Tanya Eros pada sang cucu. Sadewa mengalami trauma grandpa, dia sempat menangis histeris saat tertidur, jawab Ares menghela nafas panjang. Bahkan saat ini putranya tidak mau lepas dari sang istri, putranya terus menempel pada istrinya. Lebih baik kamu ajak dia liburan untuk mengalihkan ingatannya tentang kejadian tadi, saran Eros dan diangguki oleh semuanya. Tapi Grandpa, Nadine baru saja melahirkan, tidak mungkin Ares meninggalkannya sendirian dan saat ini Sadewa juga tidak mau lepas dari maminya. Semua orang terdiam memikirkan cara untuk mengalihkan ingatan Sadewa.
Tidak mungkin mereka membawa Nadine pergi liburan ke luar negeri ataupun ke luar kota. Bayinya baru saja keluar dan tidak baik kalau sudah diajak jalan-jalan. Biar sementara waktu Ara tinggal di sini, Grandpa. Siapa tahu dengan adanya si kembar, Sadewa menjadi terhibur dan tidak terus mengingat kejadian itu, putus Ara. Itu juga bagus, tapi bagaimana dengan suamimu? Dia keberatan tidak tinggal di sini? Bagaimanapun cucunya sudah punya suami, jadi apapun keputusan yang diambil oleh sang cucu harus tetap persetujuan suaminya. Gama setuju, Grandpa, ujar Gama. Lelaki itu juga merasa bersalah atas peristiwa yang menimpa anak-anaknya, karena dirinya anak-anak sampai menjadi korban. Semua tersenyum lega, setidaknya mereka bisa menunda liburan untuk sementara waktu sampai Nadine dan bayinya bisa diajak bepergian. Lalu bagaimana dengan si kembar? Kamu sudah memeriksakannya? Tanya Kalingga. Untuk apa, Uncle? Uncle bisa lihat sendiri keadaan mereka, saut Ara. Kalingga tertawa kecil sembari melihat si kembar. Anak keponakannya itu memang sangat luar biasa. Mereka terlihat baik-baik saja tanpa trauma sedikit pun. Mereka memang ajaib, kekeh Kalingga. Memang, apalagi Mili, Kak. Dia bahkan menceritakan kejadian itu dengan begitu antusias. Tidak ada takut-takutnya dia, timpal Anika mengingat cerita cucunya. Anti lihat sendiri emak bapaknya aja seperti itu. Ziko meledek Ara. Ara dan Gama hanya mengedikkan bahunya, tidak peduli. Mereka seperti itu karena ada yang mengusiknya. Jika tidak, maka dia akan bersikap biasa saja, seperti orang kebanyakan. Tiba-tiba gadis kecil yang menjadi topik pembicaraan pun datang menghampiri mamanya. Ada apa sayang? Tanya Ara. Mama, om itu siapa namanya? Bisik Mili. Om yang mana? Tanya Ara tidak tahu. Itu yang di sebelah kakek Kalingga. Tunjuk Mili. Mili memanggil Kalingga dengan sebutan kakek atas permintaan Kalingga sendiri. Ia menganggap cucu-cucu adiknya itu cucunya juga. Oh, itu Uncle Ziko sayang. Kenapa? Lili mau kenalan sama Uncle Ziko? Tanya Ara. Saking sibuknya mengelola perusahaan, papanya membuat Ziko tidak dikenali oleh keponakannya sendiri. Karena dia jarang sekali ikut berkumpul dengan keluarga besarnya, bahkan hampir tidak pernah bertemu dengan sepupunya. Mau mama, tapi Lili malu, bisik Mili cekikikan. Angkelnya ganteng, ibunya membuat Ara menepuk keningnya sendiri. Mili mau minta apa, Rah? Kenapa bisik-bisik seperti itu? Kalau mau susu, suruh pelayan aja untuk membuatkannya, tanya Nevan. Lili ndak minta susu, Opa. Bukan Ara yang menjawab, melainkan Mili. Terus, Lili mau minta apa sayang? Tanya Nevan dengan lembut. Mili tidak berani menjawab. Dia malu mengatakan keinginannya. Ara menatap sinis putrinya. Putrinya ini benar-benar duplikat dirinya. Mama, gimana bilangnya? Lili malu. Mili minta bantuan sang mama. Yuna yang gemes menarik pelan tubuh gadis kecil itu dan mendudukkannya di pangkuannya. Lili mau apa sayang? Bilang sama nenek, tanya Yuna. Nenek, Uncle itu anaknya nenek ya? Tanya Mili dengan lirih. Iya sayang, Lili mau kenalan sama Uncle Ziko, tanya Yuna dan dibalas anggukan oleh Mili. Semua orang yang ada di ruangan itu tergelak. Mili menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Berbeda dengan Gama, wajahnya sudah tidak enak untuk dilihat. Dia ingin sekali menarik putrinya dan membawanya pulang. Hai girl, sini kenalan sama Uncle, panggil Ziko. Bukannya menghampiri Ziko, Lili justru menduselkan wajahnya di ceruk leher Yuna. Mili tidak berani menghampiri Ziko. Ziko terkekeh melihat keponakannya itu. Sejak tadi ia sudah tahu kalau gadis kecil itu terus memperhatikannya. Tapi dia diam saja, pura-pura tidak tahu. Gimana ini nenek? Lili malu, keluh Mili. Kenapa harus malu? Katanya mau kenalan sama Uncle ganteng. Masa sama penjahat berani sama Uncle Ziko tidak berani? Siapa bilang Lili tidak berani? Lili berani kok, saut Mili tidak terima. Perlahan gadis kecil itu turun dari atas pangkuan Yuna. Dan dengan langkah malu-malu ia mendekati Ziko. Mili menatap Ziko dengan mata bulatnya. Katanya mau kenalan, kenapa diam aja? Goda Ziko.
Sabal Uncle, Lili lagi grogi ini, ucap Mili. Ziko terkekeh, kemana saja dia selama ini sampai tidak tahu memiliki keponakan yang selucu ini. Hani, kenapa putrimu ganjen sekali? Keluh arah pada sang suami. Gimana tidak ganjen, orang dulu mamanya aja ganjen. Kamu lupa sayang, dulu yang pertama kali mendekatiku itu kamu, ledek Gama. Ara merotasi bola matanya dengan malas. Dia tidak bisa berkata-kata karena yang diucapkan suaminya itu benar. Andai dia tahu sifat jeleknya bakal turun ke putrinya, mungkin dia dulu akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap. Uncle Ziko udah punya pacar belum? Tanya Mili memberanikan diri. Sepertinya ia sudah mulai nyaman dengan Ziko. Belum. Mili mau jadi pacar Uncle? Tawar Ziko membuat Gama membelalakkan matanya. Apa-apaan sepupu istrinya ini? Putrinya yang masih kecil sudah ditawari pacaran. Ndak mau. Kata papa Lili ndak boleh pacal-pacalan. Tolak gadis kecil itu. Gama tersenyum bangga karena sang putri mengingat pesannya. Selang beberapa lama Maxim dan Maxwell datang menarik lengan adiknya. Kamu kenapa pergi? Kamu kan sedang berjaga, bukannya mencari malah ngobrol di sini, omel Maxim. Mereka sedang main petak umpet dan Mili giliran berjaga, tapi bukannya mencari keberadaan kedua abangnya. Gadis kecil itu justru asik mengobrol bersama para orang tua. Iya, tadi kan Lili lagi cari hiburan dulu, Mili beralasan. Maxim dan Maxwell menarik lengan adiknya secara paksa. Uncle Ziko, bial silaturahmi kita ndak terputus, Lili pinjam uangnya dulu 100. Seru Mili membuat semuanya menganga dan tak lama mereka tertawa lepas. Ara menduselkan wajahnya ke lengan suaminya. Aku malu Hani, lirih Ara. Gama malah terkekeh sembari mengusap kepala istrinya. Ra, anakmu masih kecil udah pinter cari utang, cibir Ziko. Sumpah dia bukan anakku Ziko, dia sepertinya tertukar deh saat di rumah sakit dulu. Saut Ara yang langsung mendapatkan pukulan dari ibunya. Mana ada tertukar, orang ibu selalu menjaganya kok, seru Anika tidak terima. Ara meringis sambil menutupi wajahnya menggunakan lengan suaminya. Bersambung.